Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhul. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Semoga hati kita selalu terhubung dengan wahyu Allah. Semoga cinta kita tidak pernah putus dengan ayat-ayat Allah. Selalu kita jaga, selalu kita rawat. Merawat ayat-ayat Allah dalam hati menjadikannya tumbuh dan tidak akan pernah mati selamanya. Berbeda dengan menanam pohon atau memelihara hewan. Ketika sudah tumbuh dan berbuah, maka tetap pohon itu pasti akan ada matinya. Demikian pula hewan akan ada matinya. Meskipun bisa saja regenerasi setelahnya. Menanam yang baru, tumbuh yang baru. Tetapi ayat-ayat Al-Quran ketika dijaga, dirawat, disirami tiap hari dengan murojaah, maka tidak akan pernah mati selamanya. Selalu menumbuhkan yang baru, sementara yang lama selalu segar dan makin segar. Bahkan ketika yang merawatnya sudah mati, bahkan ketika manusianya sudah mati, maka ayat-ayat yang dijaganya itu sudah duluan berada di surga. Menunggunya di sana. Dan tidak akan pernah mati. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini tidak diikat kecuali oleh ketakwaan kita. Takwa yang terbentuk dalam hati karena hidayah Al-Quran. Hidayah Al-Quran yang tampil karena hati tidak pernah meragukan sedikit pun isinya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-muttaqin adalah orang-orang yang mantap dalam ketakwaannya. Dan ketakwaan yang mantap itu tidak bisa lahir kecuali dari hudan, hidayah Al-Quran. Hudan lil muttaqin. Dan Al-Quran tidak akan bisa menjadi hidayah yang membentuk takwa kecuali Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada satupun yang diragukan di dalam hati pengucapnya dan pembacanya.
Seringkali keraguan itu menyakitkan. Keraguan itu menyakitkan. Keraguan itu menjadikan tidak nyaman hidup. Saya kasih contoh. Ustadz Rian sudah disiapkan makan malam. Sudah disiapkan makan malam. Rian tidak ada uang. Juga tidak ada makanan. Dan dari pagi belum makan. Tapi makanan untuk Rian sudah disiapkan. Dan akan diberikan untuk makan malam. Makan malam ini makanan kesukaan Rian. Maka ketika Rian meyakini dan tidak ragu bahwa makan malam itu benar-benar sudah disiapkan, maka walaupun Rian saat itu tidak punya uang dan tidak punya makanan, maka Rian akan tenang dan hatinya nyaman. Karena yakin malamnya sudah ada makan kesukaan Rian. Sedikit saja Rian ragu, dapat gak ya makan? Ragu akan mendapatkan makan di malam hari itu, maka sepanjang hari Rian akan resah dan menyiksa keresahan itu, menyiksa batin. Apakah dengan keresahan itu makan malam akan jadi hilang? Tidak, tetap makan malam ada, hanya saja kebahagiaan sepanjang hari hanya milik hati Rian yang yakin. Adapun hal yang menyiksa batin diberikan kepada hati Rian yang sepanjang harinya ragu akan dapat makan. Padahal sama-sama dapat makan. Seperti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, semua sudah diatur oleh Allah, tetapi ada yang yakin, ada yang tidak. Yang yakin akan selalu bahagia menghadapi hari-harinya, yang ragu akan selalu resah dan menyiksa keresahan itu. Padahal jelas sama-sama sudah ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki untuk semua orang, tetapi kebahagiaan setiap hari hanya bagi yang yakin akan rezeki itu. Semoga kalau kita yakin kepada rezeki saja sudah begitu ragu dan hilang perlahan-lahan, maka kita tingkatkan. Untuk kebahagiaan kita, silakan saja misalkan tidak yakin. Karena tetap rezeki tetap ada meskipun tidak yakin juga. Hanya saya tetap tidak akan pernah bahagia. Apalagi Al-Quran. Al-Quran semua informasinya, semua perintahnya, semua larangannya, semua nasihatnya, semuanya nyata. Yakin, yakin, yakin. Tetapi kebahagiaan hanya bagi orang yang meyakininya dan tidak ada ragu sedikit pun, itu bahagia. Apakah banyaknya orang yang tidak percaya kepada Al-Quran? Apakah hati yang ragu kepada Al-Quran? Apakah keraguan itu menyebabkan informasi Al-Quran tidak nyata? Tetaplah nyata. Sekalipun semua manusia kufur atau tidak yakin, tidak banyak keraguan, tetap Al-Quran adalah kebenaran. Tetapi kebahagiaan hanya bagi hati yang selalu meyakininya. Dari yakin ini tidak ada keraguan sedikit pun, muncullah hidayah, muncullah takwa, dan takwa ini semoga
yang mengikat kita pada pagi hari ini, sehingga setiap hubungan yang diikat oleh jalinan takwa, maka hubungan itu tidak akan pernah putus selamanya ketika semua hubungan pada hari kiamat diputus paksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hubungan akan diputus paksa oleh Allah. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Setiap yang diikat oleh ikatan-ikatan yang bukan takwa, ikatan harta, ikatan cinta kasih, hubungan anak, ibu, ayah, saudara, paman, tetapi tidak ada takwa di situ. Suami istri saling mencintai tapi nggak ada takwa di situ, diputus nanti. Wa taqatta'at bihimul asbab. Semua sebab, semua tali diputus oleh Allah kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu tidak akan putus selamanya. Semoga ini semua dijalin tak lain oleh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah kita diikat dengan takwa. Dengan anak kita diikat dengan takwa. Dengan ibu kita diikat dengan takwa. Rian bersahabat dengan Kang Haji diikat dengan takwa. Makanya kalau hilang takwanya nanti Kang Haji ceburin. Lebih baik pisah di dunia daripada nanti dipisah dipaksa di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya lebih baik pisah di dunia, yang penting ada takwa di situ. Itu kira-kira Ustaz Rian, ini barangkali muqaddimah saja Ustaz Rian, untuk mengingatkan bahwa jalinan Majelis Air Motor Mulia ini tak lain sebenarnya untuk takwa, untuk hidayah, dan semakin menghilangkan keraguan tentang Al-Quran itu. Dan inilah yang kita perlukan untuk saling mengingatkan tentang hafalan kita, tentang Quran kita. Semua hafiz Quran siapapun itu memerlukan nasihat ini untuk selama-lamanya berada dalam yakin, selama-lamanya berada dalam hidayah, selama-lamanya berada dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Baqarah itu ayat yang keempat. Kalau yang barusan dibacakan ayat 2, zalikal kitab la raiba fihi, la raiba fihi. Di ayat yang keempatnya penutupnya wabil akhiratihum yuqinun, wabil akhiratihum yuqinun. Ini disebutkan dan mereka kepada akhirat benar-benar yakin, selalu yakin, selalu yakin, selalu yakin. Jadi la raiba, tidak ragu, ujungnya selalu yakin. Tidak ragu di awal, selalu yakin di akhir. Wabil akhiratihum yuqinun. Pada pagi hari ini kita akan melenturkan hati yang keras, hati penghafal Quran yang keras. Mungkin ada yang bertanya, ada nggak hati penghafal Quran tapi keras? Keras dalam tanda kutip sulit diberikan nasihat. Keras dalam arti sulit mengerjakan perintah Allah. Keras dalam arti nggak paham-paham. Nggak paham-paham. Karena ada penolakan. Karena ada penolakan. Orang yang tidak menolak pasti akan paham. Dengarkan dengan baik. Itu yang disebut dengan keras. Karena ada juga keras di dalam bahasa Indonesia yang artinya buruk dan artinya positif. Baik, yang buruk misalkan keras kepala. Nah itu ya, keras kepala itu. Biasanya buruk tuh artinya keras kepala. Padahal sebenarnya kalau kepala itu nggak keras bahaya juga itu. Kalau dari masa batang tengkorakan ini nggak empuk semua kan bahaya itu. Tapi secara bahasa kita punya istilah peribahasa ya, peribahasa keras kepala itu buruk. Kalau bahasa Arabnya keras kepala itu ainad, al-ainadu ya. Mu'anid, anta mu'anid ya gitu. Anta mu'anid, kamu keras kepala. Ya. Inkar biasanya itu. Kalau bahasa umumnya orang menyebut inkar, mu'anid itu inkar, tapi kalau bahasa tepatnya keras kepala.
Jadi keras kepala itu bahasa Arabnya bukan ra'sun mutahajjir. Ra'sun mutahajjir, bukan. Kepala membatu atau apa ya? Mu'anid. Ada juga keras maknanya positif. Misalkan keras keinginannya. Nah, gitu ya. Keras keinginannya. Itu positif tuh biasanya. Keras kemauannya. Itu punya konotasi positif. Nah, kalau bahasa Indonesia, mungkin di sini ada yang guru bahasa Indonesia yang pakar ya. Kalau saya ini bahasa Indonesia nggak pakar, bahasa Sunda juga suka salah-salah. Ya, nggak bakal dihisab ini kan kalau nggak pakar di dalam bahasa Indonesia dan di bahasa Sunda ya. Apakah diksi keras hati itu positif atau negatif? Keras hati. Saya kurang tahu tuh, diksi keras hati positif atau negatif. Coba Ustaz Rian, pernah nggak mendengar sebutan keras hati? Silakan di chat room, boleh pendapatnya sesuai ilmunya. Kalau Rian yang bukan pakar bahasa Indonesia, Kang Haji, kayaknya negatif deh. Negatif ya, keras hati itu ya. Keras hati. Karena kalau cek Sunda lulus hati itu kan baik gitu ya. Lulus hati itu. Aduh punten kasar Kang Haji. Tapi emang harus begitu, lulus hati. Ya, lulus hati. Teman-teman juga jawabnya negatif nih Kang Haji di kolom. Negatif. Jadi keras hati itu negatif ya. Keras hati itu negatif. Jadi diksi nanti ke depan ketika menyebutkan keras hati atau hati yang keras, itu berarti keras di sini negatif ya. Maknanya negatif atau keburukan. Soalnya takut keras hati. Keras hati. Jadi bisa seperti keinginan gitu. Ada seperti keras hati itu keinginan. Ya. Keinginan yang keras gitu, keras hati itu. Khawatir ada diksi ke sana, ada diksi ke positif, tapi kita sepakati dulu bahwa memang keras hati itu maksudnya negatif. Dan ini yang Kang Haji pilih dalam judul tema pagi hari ini, melenturkan hati penghafal Quran. Halo Kang Haji. Mohon maaf teman-teman, mungkin terkendala sinyal ya. Mohon maaf teman-teman, mungkin ditunggu terlebih dahulu ya beberapa menit. Sepertinya ada kendala dari koneksi sinyal di tempat Kang Haji, sehingga membuat Kang Haji keluar dari room Zoom kita saat ini. Nah, alhamdulillah sudah bergabung kembali. Mohon maaf Ustadz Rian, lupa tidak sambil dicolokin. Jadi mati dengan sendirinya. Ya itulah kira-kira hati juga ada yang nggak dicolokin ke Quran ya, hati itu jadinya gelap. Ini kita dalam rangka mencolokkan hati, ngecas ya ke Quran tuh, biar nyala terus. Dan memang hati itu perlu begitu gitu. Baik. Surah Al-Hadid.
ayat 16. Kita akan ke surah Al-Hadid ayat 16. Al-Hadid itu artinya besi, ya, artinya besi. Ada nggak besi yang lentur? Ada lah besi yang lentur ya. Besi yang kecil jadinya kawat lah berarti. Tapi yang dimaksud besi di sini adalah besi wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Dalam surah ini namanya Al-Hadid karena di situ membahas tentang besi, dan besi ini memang sifatnya kuat dan keras. Tetapi keras pada besi ini positif. Ya, keras pada besi ini positif. Beda dengan keras pada batu. Kalau dalam Quran itu keras pada batu selalu jadikan umpama hati yang keras. Fahiya kal hijaroti. Hati itu seperti batu, bukan kal hadidi seperti besi, bukan. Dalam Quran kerasnya batu jadi permisalan negatif untuk hati yang keras. Tetapi al-hadid, ya, al-hadid itu tidak dijadikan umpama untuk hati yang keras. Meskipun ada ayat juga misalkan qul kunu hijaratan aw hadida. Ada ayat seperti itu. Kunu hijaratan aw hadida. Di mana kata besi disandingkan dengan kata batu. Tetapi konotasi atau konteks ayat itu bukan tentang permisalan kerasnya hati. Surah Al-Hadid ayat 16. Bolehlah kuat ya, seperti besi. Jangan keras seperti batu. Kuat seperti besi, tidak keras seperti batu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang saatnya? Belumkah tiba waktunya? Untuk orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tiba waktunya hati mereka untuk khusyuk li dzikrillahi, mengingat Allah. Li dzikrillahi, huruf lam pada kata li dzikrillahi, li dzikrillahi. Itu ada huruf lam di awalnya. Sadrian masih ingat gak lam yang kami itu lam apa tuh? Sadrian ini guru bahasa Arab ya, kan ya? Lam di sini karena, bisa dimaknai karena. Karena itu li ta'lil alasan. Yakni mengingat Allah menjadi alasan tunduknya hati. Mengingat Allah menjadi alasan khusyuknya hati. Wa ma nazala minal haqqi. Dan apa-apa yang turun dari kebenaran, yakni kebenaran-kebenaran yang sudah turun. Maksudnya adalah ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Mengingat Allah dan ayat-ayat Al-Quran yang turun adalah alasan hati untuk lembut, alasan hati untuk khusyuk, alasan hati untuk tunduk, tidak keras. Hati yang keras itu adalah hati yang susah khusyuk. Sholat misalkan. Kok nggak khusyuk sholat itu? Nah ini, ya. Di antara tanda hati itu keras
adalah ketika mengingat Allah dan bacaan ayat-ayat Al-Quran tidak mampu melenturkan hati itu. Maka di sini sudah tiba saatnya untuk orang-orang yang beriman hatinya khusyuk karena mengingat Allah dan kebenaran yang telah turun. Di sini menjadi penting saya ingatkan kepada para hafiz Quran. Karena kalau melihat zaman masa lalu itu adalah zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi yang diberikan kitab itu setelah Nabi Daud juga, atau setelah Nabi Isa sebelum Rasulullah. Periodisasi para nabi itu sebelum kitab Taurat itu tidak ada nabi yang diberikan kitab. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim itu tidak ada yang diberikan kitab. Tetapi ada yang diberikan lembaran. Suhuf namanya, suhuf. Jadi suhuf itu misalkan begini kan ada cerita dalam riwayat hadis, tapi ini tidak sahih, hanya saja jadi landasan untuk pengetahuan bahwa Nabi Ibrahim diberikan 10 suhuf, ya 10 suhuf. Nah 10 suhuf ini maksudnya 10 lembar saja, Ustaz Adrian, 10 lembar. Jadi asyaratu suhufin, 10 suhuf itu maksudnya bukan 10 kitab. Berarti kalau 10 kitab kan 10 buku tuh, banyak banget tuh, ya. Banyak banget. Maksudnya adalah 10 lembar saja. Sehingga tidak bisa disebut kitab. Ya makalah jadi 10 lembar kalau tulisan-tulisan ilmiah. Tapi ini 10 lembar, terus ukuran lembarnya seperti apa? Kan zaman dulu itu nggak ada kertas, zaman Nabi Ibrahim itu belum ada kertas, terus alat tulis gimana? Ya alat tulisnya apa saja di situ. Apakah suhuf itu ditulis? Ya ditulis. Apakah manusia sudah mengenal tulisan? Udah, itu saat itu sudah bisa menulis manusia. Belum ada kitab. Nah kitab itu baru turun setelah apa? Setelah Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun tenggelam, Nabi Musa nyebrang. Diturunkanlah kitab pertama untuk manusia, namanya kitab Taurat. Wahyu itu datang dari Allah kepada Nabi tidak hanya berupa kitab. Banyak sekali perintah-perintah. Kan Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Nuh juga kan dikasih perintah oleh Allah, tapi itu tidak dalam bentuk kitab. Hanya wahyu saja, wahyu saja. Dan juga ada yang wahyu itu dalam bentuk suhuf tadi. Contohnya yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Dalam surah Al-A'la ada suhufi Ibrahim wa Musa. Nah Nabi Musa pun juga diberikan suhuf juga. Lembaran-lembaran juga. Pada masa apa? Pada masa Nabi Musa masih berdakwah mengajak Fir'aun untuk Islam. Untuk beriman. Dalam rangka meruntuhkan juga kezaliman Fir'aun, itu diberikan suhuf tuh, belum ada kitabnya. Nah kitab itu baru turun setelah nyebrang, menyeberang dari Mesir dan Fir'aun tenggelam, baru diberikan itu kitab. Kalau melihat ayat-ayat Al-Quran tentang para nabi dan umatnya, maka istilah keras hati itu justru dilekatkan kepada apa? Kepada umat yang diberikan kitab suci. Misalkan Bani Israel hatinya keras. Summa qasat. Ada yang bisa lanjutin ayatnya?
ya. Kemudian hati mereka menjadi keras setelah itu. Itu Bani Israel. Nah, maka di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga dan keempat. Kalau ayat yang pertama dan kedua sudah disinggung tadi di awal, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian ayat yang keduanya, alladzina yuqimunas salata alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Nah di sini walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak gagal berinteraksi dengan kitab Allah. Sehingga hatinya menerima, hatinya beriman, hatinya khusyuk. Orang yang keras hatinya adalah orang yang gagal berinteraksi dengan kitab Allah. Dan ternyata di umat-umat sebelum Rasulullah, orang yang gagal mengolah hatinya, yang hatinya menjadi keras, itu justru adalah umat-umat yang di tangan mereka ada kitab Allah. Disebutnya ahlul kitab. Ahlul kitab itu ahlul kitab Yahudi dan Nasrani kalau dalam tafsirnya. Tidak semata-mata disebut ahlul kitab berarti memang mereka sebenarnya punya panduan hidup, yaitu kitab itu. Tetapi ternyata mereka hatinya keras. Nah dari sini alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Sudah tiba saatnya bagi orang yang beriman hati mereka khusyuk karena mengingat Allah dan kebenaran yang telah turun. Ini adalah alasan untuk khusyuknya hati. Kitab diturunkan oleh Allah bukan alasan untuk menjadikan hati mereka menjadi keras, tetapi justru hati yang keras menjadi lunak dan lentur dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan mengingat Allah. Maka lanjutan surah Al-Hadid itu, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu faqala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Dan orang-orang yang beriman jangan seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelum mereka. Lalu panjanglah waktu melintasi mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Rupanya Bani Israel ini memang keras hatinya. Lalu turunlah kitab Allah, lenturlah beberapa saat. Lenturlah beberapa hari. Setelah itu keras lagi. Wa katsirum minhum fasiqun, dan banyak dari mereka yang fasik. Ada sebuah hadis yang dikutip oleh banyak ulama, termasuk oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Katanya, kata beliau, kata Rasulullah SAW, fussaqu ummati qurra'uha. Fussaqu ummati qurra'uha. Orang-orang fasik dari kalangan umatku adalah para hafiz Quran. Kira-kira gitu ya, qurra'uha itu. Para yang ahli Quran. Atau Imam Al-Ghazali menafsirkannya ulama-ulama.
yang ngerti justru kepada Quran. Katanya fasik itu. Ini karena seringkali bertambahnya ilmu bukan bertambah hidayah. Bertambahnya hafalan bukan bertambah iman, tetapi bertambah lelah jadinya itu. Sementara dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surah Al-Anfal ayat yang kedua. Orang-orang mukmin itu hanyalah mereka yang ketika disebut nama Allah hati mereka bergetar. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya, bertambahlah imannya. Satu ayat dibaca, iman bertambah. Satu ayat didengar, iman bertambah. Apalagi satu ayat hafal, seperti apa itu pertambahan iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini ciri orang-orang yang lentur hatinya. Ciri orang-orang yang lentur hatinya. Orang mukmin. Karena ada orang di sana yang ketika bertambah hafalannya itu bukan malah lentur hatinya, bukan malah bertambah imannya. Iya, hafalannya sih bertambah, ilmunya bertambah, bahkan gelar akademiknya saya tinggi, Profesor Dr. Rian Nasruddin. Lucuti saja tuh semua gelar. Kalau hatinya keras, nggak mau nurut sama Allah, malah nentang Allah. Itu nggak ilmiah itu Quran. Astagfirullah nih. Ya, kalau mau bilang Al-Quran tidak ilmiah, konotasinya jangan negatif. Seakan-akan ilmiah itu di atas segalanya. Allahu Akbar. Ilmiah itu buatan manusia. Ya, ilmiah itu buatan manusia, nggak bisa Al-Quran dimanusiakan, nggak bisa. Ya, justru buatan manusia harus diqurankan, gitu. Ya, Profesor Rian Nasruddin. Tapi profesor di Indonesia itu bukan profesor zaman dulu. Profesor di Indonesia itu kan pekerjaan dosen ya, kerjaan profesi untuk mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Jadi gelar gaji. Ya. Ada lagi gelar yang hebat tuh. Rian, Kiai Haji Rian Nasruddin. Masya Allah, ini nggak bisa dibeli nih kalau yang gelar ini, ya. Dan juga Kiai Haji Rian Nasruddin. Mantap gitu ya. Tetapi jangan jadi fasik juga, disebut malah jadi fasik lagi gitu kan. Masya Allah, hati-hati. Hati-hati. Ya. Dijaga, jangan sampai menjadi keras oleh ilmu, jangan menjadi keras oleh ayat. Biasanya, Ustaz Rian, berdasarkan pengalaman pribadi Kang Haji, kebanyakan menghafal tetapi tidak mentadabur, ya, tidak menghayati. Itu memang benar tuh, otak itu menjadi kering, itu kurang tadabur, kurang khusyuk, ya, kurang khusyuk. Mungkin ada orang begini, Ustadz, bagaimana caranya khusyuk? Nggak ada caranya. Nggak ada caranya khusyuk. Masa? Ya itu kalau adanya caranya itu biasanya santri, alumni pondok pesantren habis amaliyatut tadris, itu cara mulu dipikirkannya. cara terus gitu ya. Itu jadi guru nantinya, jadi ahli pendidikan. Ya, jurusan kuliahnya tarbiyah matematika, tarbiyah bahasa Inggris, tarbiyah apalagi bahasa Arab, ya.
tarbiyah ilmu agama juga ada, pendidikan agama Islam. Itu biasanya mikirin cara terus. Yang dipikirkannya itu. Ternyata ada cara yang tidak seperti cara yang dipikirkan oleh yang tukang cara itu. Bagaimana caranya agar khusyuk? Inilah beda level antara orang yang masih syariat dan hakikat, Ustaz Tian. Syariat itu formalitas. Syariat itu formalitas. Misalkan Kang Haji contohkan hakikat dan formalitas. Syariat dan hakikat. Amalan itu, agama itu, ada agama level syariat, ada agama level hakikat. Nah, kalau yang masih mempertanyakan bagaimana caranya khusyuk, bagaimana caranya ikhlas, bagaimana caranya sabar, itu masih level syariat, masih level formal saja di situ, level formal. Biasanya capek nih kalau di sini nih. Beragama, berislam level syariat ini capek, ya. Tetapi benar. Seseorang tidak bisa mencapai hakikat kecuali harus benar dulu syariatnya. Nggak bisa langsung ke hakikat kalau syariatnya belum benar. Mesti dilalui. Mesti dilalui dengan benar. Tetapi kalau bertahan di syariat apakah salah? Benar juga. Tapi nanti lelah, mikirin sabar, lelah. Ada ikhlas bagaimana caranya, khusyuk bagaimana caranya, lelah di situ. Belum sampai kepada nikmatnya. Kang Haji contohkan, seringlah Kang Haji contohkan seperti ini, Ustadz Rian. Tahu tentara nggak? Tahu tentara? Ya, tahu tentara. Tentara itu punya seragam loreng-loreng kalau di Indonesia. Nggak tahu tuh kalau di negara yang lain. Loreng-loreng, bajunya loreng-loreng. Biasanya laki-laki, tentara yang laki-laki ini, yang bapak-bapak, yang kayak Rian gitu kan, rambutnya itu tidak ada yang gondrong, tidak ada yang panjang, namanya rambut tentara. Apa sih namanya Rian, rambut tentara itu? Mungkin di sini ada juga yang lagi. Namanya itu. Apa? Cepak Kang Haji. Jadi enggak botak, enggak panjang. Jadi cepak, bener cepak ya. Cepak. Iya. Cepak ya, bener. Nah, juga ingat sebenarnya pernah ingat gitu. Terima kasih Rian mengingatkan. Belum mungkin Kang Haji. Nah, gini Rian. Sekarang misalkan Rian rambut cepak, pakai baju loreng, apakah dengan rambut cepak dan baju loreng tiba-tiba Rian jadi tentara? Tidak. Ya. Kenapa? Karena seragam itu kan hanya formalitas saja. Tidak menjadikan seseorang benar-benar menjadi tentara. Adapun tentara yang sesungguhnya ketika dia pakai koko dan sarungan, terus pakai peci, tetap saja dia tentara, bahkan seorang jenderal misalkan. Kenapa? Karena memang hakikatnya dia tentara, pakai baju apapun tetap tentara. Itu. Tapi ada saatnya lagi bertugas. Nggak mungkin kan bertugas pakai sarung. Ya. Kelihatan tuh di situ antara syariat dan hakikatnya terpadu ketika tentara sedang bertugas. Jadi hakikat itu keasliannya di situ. Adapun bajunya itu semacam syariat lah, syariatnya kira-kira seperti itu. Sama halnya juga dengan sunnah Nabi. Ini sorban, ini kan sorban, ya sorban ini, ya. Tentu juga ini bagi laki-laki ya, perempuan nggak bisa ngikutin sunnah Nabi yang beginian. Apalagi pakai peci, jadinya bid'ah banget deh. Sunnah-sunnah bagi laki-laki. Seperti menumbuhkan jenggot juga itu ya. Kan sunnah.
Jadi kan tapi kan kadang-kadang nggak ada taklik itu penjelasannya. Pokoknya yang nggak berjenggot nggak sunnah. Gitu. Akhirnya perempuan berjenggot takut dipotong jenggotnya karena tidak nggak bisa begitu juga memahami ya. Memahami. Makanya Kang Haji punya jenggot kecil juga dia nggak pernah potong nih. Niatin sajalah sunnah lah. Niatin saja. Padahal kata guru Kang Haji itu, cenah eta ya jenggot tipis kerok-kerok. Keneh punten. Justru ingin kurih salamar-lamarna ya duh. Kata Kang Haji. Cuman beberapa lembar doang sayang kalau dihilangkan. Ya. Jadi nggak mesti juga misalkan dia pakai obat jenggot, nggak mesti, setumbuhnya aja. Ada loh santri-santri dulu pengen berjenggot pakai itu. Atau tuh nggak nyunah itu mah ya setumbuhnya aja alami ya. Kenapa kamu nggak berjenggot? Nggak tumbuh? Oh iya nggak masalah kan gitu. Nah contoh ya. Di antara sunnah Nabi itu adalah berjenggot. Ya di antara. Kemudian juga pakai sorban gini, sorban. Ini kan kalau di pesantren ya nggak bisa pakai sorban begini nih, ya nggak bisa pakai sorban begini nih, nggak bisa ini. Karena dalam mazhab Syafi'i ini dimakruhkan pakai sorban begini, Saudrian. Ini kenapa? Karena ini Yahudi dulu pakai sorbannya begini, maka dililitkan ke sini. Nah ini baru namanya sunnah, katanya begitu. Ya, barangkali dan belum tahu itu. Tapi ini di mazhab Syafi'i, mungkin di mazhab yang lain ada aturannya masing-masing. Ada juga yang kayak orang Mekah tuh, Rian gini. Kalau imam Mekah tuh suka begini nih. Maaf nih, saya contohkan. Ini ya kita nggak bisa menolak, memang ini sunnah. Nah gini nih. Imam Masjidil Haram, tapi nggak ada yang pakai hitam kayak gini. Ini Nusantara aja. Kang Haji pakai warna hitam. Nah ini kerudung, ya. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i harus dililitkan juga gini nih. Nah gini. Tapi dalam mazhab yang lain, Kang Haji lihat imam Saudi itu nggak ada yang dililitkan, ada yang enggak. Ya. Nah, gitu. Namanya pailasan kalau bahasa fikihnya, pailasan. Itu sunnah ya. Artinya pakaian jubah kayak begini, pakaian Arab ya, pakaian itu adalah pakaian yang disebut oleh para ulama sebagai pakaian yang sunnah. Sunnah itu dalam arti dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contohnya. Nah, sebenarnya soal jenggot, soal imamah, ya, yang di sorban yang diikat di kepala, atau soal sorban, soal pakaian jubah, itu hanya formalitas saja dari sunnah itu. Maksudnya apa? Iya, sesuatu yang terlihat atau ciri seperti tentara pakai baju loreng, seperti loreng pada baju tentara. Karena sunnah yang aslinya, yang hakikatnya adalah seiring dengan bertumbuhnya jenggot, seiring dengan sorban-sorban seperti ini, itu juga ada seperangkat nilai yang mengikutinya. Ya, sunnah yang sesungguhnya, yang bukan hanya formalitas, tapi sunnah yang sesungguhnya itu adalah ketika pakaian yang dipakai dengan niat itu mencontoh Rasulullah, ketika tampilan misalkan jenggot yang ditumbuhkan, gara-gara kita niatkan itulah mencontoh Rasulullah, itu ada seperangkat nilai yang mengikutinya. Ilmunya, ibadahnya, yakinnya, ikhlasnya, sabarnya, syukurnya, sujudnya, baca Qur'annya, hafalan Qur'annya, pemahamannya, tadaburnya, itu. Nah sekarang, apakah lantas orang hanya memanjangkan jenggot,
atau pakai baju jubah seperti ini, pakai peci, lantas dia menjadi nabi gitu, sunnah. Iya, hanya dalam tataran syariat saja. Hanya dalam tataran luar. Untuk menjadi sunnah yang sesungguhnya, itu belum. Seperti Rian pakai baju tentara dan cepak, itu belum menjadi tentara sesungguhnya. Baru hanya pakaian tentara saja. Makanya gini, saya bukan tentara, kata Rian, tapi saya ini suka sama tentara. Jadi saya pakai jubah ini. Gitu ya. Kang Haji pun sama, kenapa pakai jubah? Ini saya bukan berarti ini ya, tapi saya cinta banget nih, ngefans sama Rasulullah kan gitu ya. Akhirnya panjangin jenggotnya ya. Nggak dipotong, maksud jenggotnya nggak dipotong. Bukan dipanjangin, susah yang manjangin jenggotnya. Jangan dipotong. Kemudian dipakai baju sunnah, baju jubah gitu kan ke orang Arab. Itu semata-mata hanya luarnya saja, karena kita memang suka ngefans kepada Rasulullah sampai pakaiannya kita tiru. Meskipun sebenarnya seperangkat nilainya belum sampai. Tilawah Qur'annya belum kayak Rasulullah, ilmunya belum kayak Rasulullah, sujudnya belum kayak Rasulullah, baca Qur'annya masih jauh. Jadi untuk sampai hakikat ke sunnah itu masih jauh. Ya, itu hanya formalnya, hanya syariat saja. Ya, makanya bisa jadi orang pakai orang pakai sorban tetapi akhlaknya masih buruk. Ada, itu karena masih luarnya saja. Kenapa? Karena orang yang sudah menjalankan sunnah, mau pakai peci, mau pakai sorban atau enggak, bajunya baju apa saja, tetap saja dia pengamal sunnah. Sebenarnya. Nah ini Kang Haji contohkan mana hakikat dan mana syariat. Ya kita kan nggak bisa lah kemudian untuk mencontoh Rasulullah dalam hal yang besar, sementara dalam hal yang kecil saja yang paling bisa kita tiru itu enggak. Bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah yang besar-besar, sementara dalam hal yang kecil saja, misalkan di toilet buang air besar, buang air kecil, nggak bisa di situ menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah. Bagaimana sunnah Rasul yang besar? Kalau dalam hal yang kecil saja kesulitan atau tidak dikerjakan di situ. Ketika makan, ketika minum. Ya. Nah, di dalam berislam, ketika sudah sampai kepada hakikat, itu sudah ada kelezatannya. Ada kelezatannya. Kalau manusia yang sudah level hakikat nih, Ustaz Rian, kalau yang berada di level syariat, bagaimana caranya khusyuk itu pertanyaannya. Bagaimana caranya menikmati, bagaimana caranya sabar, bagaimana caranya syukur, itu masih bagaimana saja terus. Masih banyak bagaimana, itu harus ke jurusan tarbiyah, itu ya. Misalnya santri-santri tarbiyah semua pokoknya jurusan ininya yang dikuasai, dan memang santri itu pokoknya ilmunya apapun harus bisa ngajar gitu kan, intinya gitu. Santri itu apapun ilmunya yang dalami tetap harus bisa ngajar, karena itu memang sesuatu yang sangat penting sekali. Nah, orang yang sudah berada di level hakikat itu kebalikannya, Ustaz Rian. Ya, susah kalau nggak khusyuk. Susah kalau nggak ikhlas. Susah kalau nggak sabar. Jadi aneh gitu. Kok bisa sih baca Quran nggak khusyuk? Kok bisa sih baca Quran nggak khusyuk? Gitu. Kok bisa sih baca Quran nggak ikhlas? Kok bisa sih nggak sabar? Justru kalau tidak ikhlas, tidak khusyuk, tidak sabar, itu menjadi aneh bagi orang yang sudah sampai kepada hakikat. Nah sekarang kita mau bertahan di mana? Bertahan di syariat ya boleh, silakan saja di situ. Karena itu benar. Ya, itu benar. Hanya saja ya terus saja selama hidup dalam perasaan-perasaan seperti itu.
berat, lelah, mengeluh gitu ya. Itu namanya level surganya level ashabul yamin. Tapi tetap masuk surga. Jangan orang yang berada dalam syariat itu apakah menjadi lemah atau hina? Enggak, saya bilang berada dalam syariat hina. Hanya saja nanti perasaannya aneh. Ya. Yang berada di wilayah syariat ini akan sulit mempertahankan. Kenapa? Nah, orang-orang Bani Israel dulu Bani Israel ini tidak mau ke hakikatnya, lompat tetap di syariat, akhirnya bukan istiqomah di syariat karena dia berat sekali dan tidak bisa paham itu, akhirnya ada menyimpang. Jadi penyimpangan itu ada dalam syariat. Syariat yang menyimpang, ya, syariat yang menyimpang. Ada juga hakikat yang menyimpang, ada. Hakikat yang menyimpang itu ketika syariatnya yang dipakai sebelumnya memang menyimpang. Kan tadi saya katakan hakikat hanya akan benar kalau syariatnya benar. Jadi hakikat ini ternyata menyimpang. Oh, berarti syariat yang dipakai sebelumnya itu salah, menyimpang juga. Karena kalau syariatnya benar, hakikatnya bakal pernah menyimpang. Justru syariat yang benar masih ada potensi di situ menyimpang. Kenapa? Karena setan mudah menggodanya. Nah, ini level-level ashabul yamin itu begini. Jadi ada potensi nanti hatinya jadi keras seperti Bani Israel. Nah, kalau sudah sampai kepada hakikat, sudah melompati syariat ini, nah itu udah tenang. Khusyuk nggak usah ditanyakan. Khusyuk nggak usah ditanyakan. Ikhlas nggak usah ditanyakan. Contoh begini, al-aslu katanya layus alu, al-aslu layus alu. Benar nggak Ustaz Rian? Asal itu nggak usah ditanyakan, ya kan? Asal itu nggak usah. Misalkan ini, kenapa Ustaz Rian makan? Ya jangan ditanyakan, memang kebiasaan manusia harus makan, gitu. Yang perlu dipertanyakan itu bukan ketika Rian bukan ketika Rian makan, tapi ketika Rian tidak makan. Mengapa Rian tidak makan? Jawabannya lagi puasa. Jawabannya lagi sakit. Jawabannya alasan-alasan seseorang tidak makan. Ya. Ada juga tidak makan alasan tiga-tiganya ada. Ya tidak punya makanan, ya puasa juga, ya sakit juga. Itu santri yang menderita ya ketika di pesantren. Terpaksa puasa bukan karena main puasa, tapi nggak punya makan. Nah, asal nggak perlu ditanyakan. Artinya begini, kenapa zikir kepada Allah itu bikin khusyuk gitu ya? Membaca Al-Quran hati jadi khusyuk, hati jadi lembut, itu nggak usah ditanyakan. Karena memang seperti itu keadaan asalnya. Justru yang perlu disoal dan dipertanyakan adalah kenapa ada Quran mengingat Allah tetapi hatinya keras, ini menjadi persoalan yang ditanyakan. Jadi kalau kenapa tidak khusyuk? Nah, itu persoalan. Ya, kenapa tidak khusyuk? Bagaimana caranya? Itu persoalan syariat tadi itu. Kalau kemudian sudah di hakikat, aneh. Ada orang yang berada di wilayah syariat nanya kepada yang hakikat. Jawabannya bisa nggak nyambung. Bisa nggak nyambung. Apalagi yang ahli teori-teori itu. Ahli akademisi. Nah, ini ya akademisi. Berpikirnya rasional. Maka semakin berpikirnya rasional, akal kan bisa dekat dengan nafsu. Ada seorang mengatakan gini. Seorang ilmuwan mengatakan begini, langsung ya Kang Haji dengar dari apa dengan telinga Kang Haji. Seorang ilmuwan yang berpikir rasional, dia bilang semakin berpikir rasional semakin menyakitkan takdir ini, sulit meridhoinya. Karena kan menurut teori ilmiah kalau begini mestinya begini, kalau begini mestinya begini. Ada itu tuh. Kesimpulannya begini, ternyata dalam kehidupan nyata nggak mesti premisnya begini, hasilnya begini.
ini bertentangan dengan teori ilmiah, dengan yang rasional ini. Maka putusan-putusan dari Allah itu sulit diterima. Kenapa? Karena mengandalkan rasional. Teka arti wae akal teka arti. Resah dan menderita. Ya. Tetapi kalau berpikirnya iman, bodoh amat rasional atau enggak, itu tentram dan yakin. Makanya warasikhuna fil ilmi, orang yang sebenarnya mantap dalam ilmu itu, orang yang sebenarnya benar-benar mantap dalam ilmunya bukan yang rasional, tetapi orang yang mengedepankan iman sebelum dia paham. Yang beriman sebelum dia paham. Kalau misalkan untuk beriman harus paham dulu, bisa maut manten ya tuh. Maut manten ya orang Sunda ya. Orang Aceh nggak ngerti nih mau manten ini apa ini. Keburu meninggal, belum merasakan nikmatnya hidup udah mati duluan. Kan sengsara itu. Sengsara banget. Orang yang tidak beriman itu hidupnya sengsara. Orang yang tidak yakin itu hidupnya sengsara. Nah, ketika hidupnya sengsara, mati makin sengsara. Makanya warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, ketika ada turun ayat walaupun itu mutasyabih ayatnya, tetapi dia mantap ilmunya maka dia mengatakan amanna bih, kami beriman kepadanya seluruhnya dari sisi Tuhan kami. Makanya ketika alif lam mim turun, maka semua orang beriman langsung mengimani alif lam mim itu. Kenapa? Bukan soal maknanya apa, bukan. Mana sih apa alif lam mim? Enggak. Yang menjadikan iman kepada alif lam mim itu bukan soal maknanya apa, tetapi dari siapa alif lam mim ini turun. Ya, Kang Haji dikasih oleh guru Kang Haji, dikasih hadiah. Kang Haji nggak ngerti itu fungsinya apa hadiah ini, semacam benda gitu, yang semacam benda. Tetapi benda itu berharga gitu, karena yang ngasihnya guru Kang Haji berharga banget. Sekarang Allah ngasih nih alif lam mim dikasih, apakah mesti ya Rob aku nggak paham ini, aku nggak mau nerima loh? Makin menyakitkan. Dan inilah kerasnya hati seperti. Jadi hati yang keras itu sakit sebenarnya. Sakit banget hati yang keras itu. Maka sekarang lampauilah syariat yang sudah benar itu. Rian udah benar, udah sholat benar, udah baca Quran benar, sudah yakin kepada Allah. Saatnya tiba bagi hafiz Quran untuk khusyuk hatinya kepada Allah, karena memang hafalan Quran itu di dalamnya zikrullah dan di dalamnya adalah kebenaran yang turun. Gitu, Sadrian. Iman. Kira-kira yang sulit sih, Rian. Akal Kang Haji. Akal Kang Haji itu nggak bisa sampai. Misalkan gini, Kang Haji mengatur nih, Rian. Mengatur apa dalam pas Ramadan, Rian? Pas Ramadan, Kang Haji mengukur bagaimana caranya khatam 30 juz dalam sholat tarawih, diukur pakai akal. Itu nggak bisa keakalan, waktunya keburu habis. Di matematika kan sekian menit, dan itu tersiksa. Karena apa? Karena membaca Quran nggak khusyuk. Ingatnya sekian menit harus 1 juz. Nggak beres itu. Ya. Akhirnya sampai sahur itu ya, kalau pakainya akal itu pas sahur itu belum tamat, baru 20 juz paling banyak. Lelah juga, nggak khusyuk, nggak bisa. Tetapi kalau pikiran begini, pikirannya adalah yang penting memulai dari awal, membaca dengan khusyuk, terserah mau berapa, itu mengalir saja. Terserah Allah mau ngasih berapa, terserah. Yang penting iman, karena bulan Ramadan itu iman kan, bulannya iman di situ.
itu nggak bisa akal menebak. Tiba-tiba jam 3 malam itu sudah selesai 30 juz. Bisa coba nanti saudara. Semua bisa mencoba di sini. Pokoknya hilangkan semua rasionya itu, hilangkan. Gimana caranya? Nanti kan berdiri kelamaan, pegel dong. Nah, itu akal lagi tuh. Ayo, susah kalau pakai akal itu. Berdiri kelamaan, gimana nggak tidur, ngantuk dong. Akal lagi, ayo. Mau sampai mana tuh akal itu? Capek dong, gimana dong, gimana, gimana dong, capek dong, terus khususnya gimana, ikhlasnya gimana, ya sudah, akan capek terus selamanya. Kalau kita melihat ashabul ukhdud misalkan, ashabul ukhdud sekalian, ketika mereka satu persatu digiring menuju perapian, penguasa saat itu membuat lubang, dimasukkan kayu bakar, dinyalakan api, kemudian orang yang beriman suruh loncat ke sana. Ya, suruh loncat. Apakah orang-orang yang beriman ini ketika disuruh melompat, kata mereka, kata penguasa, kamu harus kufur, kamu selamat dari kobaran api. Kamu bertahan iman, berarti kamu harus loncat dan mati dalam kobaran api ini. Apa yang dilakukan? Sedikit pun. Sedikit pun. Ini sang raja saat itu berpikirnya akal. Dia berpikir api ini pasti membinasakan dan menyakitkan mereka, sehingga mereka takut. Ternyata logika iman nggak begitu. Iman begitu kuat, mereka lompat satu persatu ke dalam api. Apakah mereka sakit? Tidak. Karena manisnya iman telah mengalahkan rasa sakit dari bakaran api itu dan dicabut nyawa dalam keadaan mutmainnah. Wan nasyitati nashta. Demi para malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lembut. Hese lamun make logika meta kok bisa panas api nggak terasa, justru malah bahagia. Orang yang rindu bertemu dengan Allah ketika dikasih fasilitas di situ untuk bertemu dengan Allah, apalagi alasannya adalah iman, oh itu disambut di sana. Nggak takut sama sekali mengakhiri hidup ini. Bahagia. Nah ini yang harus dimiliki oleh hafiz Quran agar apa? Agar hatinya tidak keras, jangan seperti Bani Israel. Mereka punya kitab, tetapi kitab mereka menjadikan mereka keras. Ini karena mereka tidak melampaui syariat itu. Atau salah gitu. Kalau Bani Israel sih memang salah dua-duanya. Syariatnya juga mereka ubah, ya, menjadi fasik gitu kan. Kemudian ketika yang diubah ini menunjuk kepada hakikatnya pun juga jadi ngaco. Itu Bani Israel, ya, Bani Israel. Dan jadi contoh, wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Jadi lezat, sabar itu lezat, syukur itu lezat. Baca Quran lezat, khusyuk itu lezat. Lezat semua. Hilangnya syukur, hati tersiksa. Hilangnya sabar, hati tersiksa. Hilangnya khusyuk, hati tersiksa. Hilangnya ikhlas, hati tersiksa. Ustaz Rian kalau hatinya misalkan, aduh ini tersiksa, berarti hilang tuh. Entah hilang sabarnya, entah hilang syukurnya, entah hilang ikhlasnya, entah hilang khusyuknya. Kok betah sih bersakit-sakit? Ya, dan kalau sudah benar-benar sakit, wah itu batu banget ya. Kalau dalam fahiya kal hijarati aw ashad qaswa, lebih keras dari batu, seperti batu atau lebih keras dari batu. Bahkan kenapa lebih keras dari batu? Batu saja masih ada katanya yang memancarkan air. Masih ada batu yang menggelinding dari atas ke bawah karena takut kepada Allah. Coba sekarang gelindingkan diri kamu seperti batu, enggak ada. Kira-kira begitu. Ketika hati sudah buruk banget, lebih buruk daripada batu itu sendiri. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini, khususnya termasuk saya sendiri, di mana Al-Quran yang kita baca, di mana Al-Quran yang kita hafalkan menjadi wasilah gemburnya hati, lenturnya hati. Hatinya lentur banget, khusyuk banget, tawadu banget, ikhlas banget.
ya ikhlas banget, sabar banget. Bukan sabar banget. Nah itu orang Sunda itu ya. Jadi dipanjangin intonasinya. Syukur banget, sabar banget, iman banget, ikhlas banget, khusyuk banget. Gitu Sadrian. Itu nikmat banget Sadrian, menghafal Quran dengan model seperti nikmat, murojaah juga nikmat. Sholat panjang-panjang nikmat, kaki bengkak juga nikmat saja. Beda. Kenapa kakinya bengkak Sadrian? Ini sholat malam 1 rakaat ruku-ruku. Kenapa bengkak Sadrian? Main bola kalah. Ya, ini beda ya. Nggak keren bengkaknya kaki itu. Oh, tapi main bolanya sambil murojaah, oh pantas, bagus juga sih, gitu kan. Main bola sambil murojaah, pantesan kalah ya. Orang lagi bola mau ke gawang bukannya tangkap, malah sibuk murojaah. Tahu murojaah dulu kipernya. Akhirnya kebobolan 4-0. Jadi tidak jadi masalah ya. Semacam itu. Baik, Kesatria, Kang Haji simpulkan tentang jadi saatnya menghafal, saatnya murojaah adalah saatnya hati khusyuk kepada Allah dan kepada Quran. Jadi saatnya menghafal, saatnya murojaah adalah saatnya hati khusyuk, lentur, tunduk mengingat Allah dan pada ayat-ayat kebenaran yang turun. Gitu kira-kira kesimpulannya, satu kalimat saja. Oke, gimana Ustaz Rian? Saatnya menghafal, saatnya murojaah adalah saatnya hati khusyuk, saatnya hati lentur, saatnya hati tunduk mengingat Allah dan mengingat kebenaran yang turun. Ya, jadi bukan ini saatnya menghafal, saatnya pusing. Nah, itu salah itu. Ya. Saatnya murojaah, saatnya liar. Nah, ini di mana itu ya? Jadi saat yang menghafal, mana ayatnya ini? Surah Al-Hadid ayat 16. Ya. Baik. Mungkin sudah jam 11 nih Ustaz Rian nih. Allahu Akbar. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bisa dipahami karena ini penting bagi saya juga. Seringkali Kang Haji pun juga termakan oleh kata-kata sendiri. Alhamdulillah. Dulu Kang Haji menulis buku Rahasia Nikmat Menghafal Quran itu buat siapa? Buat Kang Haji sendiri. Jadi itu buku ditulis sebenarnya tahun 2004. 2004. Kang Haji terbitkan tahun 2014. Kenapa nggak diterbitkan? Kan itu buat Kang Haji sendiri buku itu. Buat baca sendiri gitu. Buat baca sendiri, buat ngingetin diri sendiri, bukan buat orang. Ya. Buat diri sendiri ngingetin gitu. Dinasehatin sama diri sendiri, diinternasehatin. Ketika ya sudah tahun 2014 baru tuh diterbitkan ya tentang itu. Karena memang yang paling penting sebelum orang lain nih ya kita sendiri sebenarnya. Ya Hafiz Quran itu sebelum orang lain penting nih diri sendiri ini. Ya. Kalau diri sendiri ini udah sudah dahulukan, setelah itu ya baru yang lain. Kayak di pesawat gitu Dian. Jadi katanya kalau orang tua di pesawat bawa anak, maka masker oksigennya seorang tua dulu, jangan anak dulu. Katanya begitu ya. Wallahu a'lam. Mungkin silakan 5 menit deh Kang Haji kasih waktu untuk tanya jawab. Baik, teman-teman semuanya, kali ini kita masuki sesi tanya jawab setelah pemaparan yang telah dipaparkan oleh Kang Haji begitu jelas, banyak dan luas ilmunya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan mungkin bisa lewat kolom chat ya, atau lewat room chat, bisa diketik, nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Ada yang ini? Sebentar ya. Pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Ada lagi nih. Nih Kang Haji ada pertanyaan.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah hati yang keras menunjukkan kesombongan juga? Katanya seperti itu Kang Haji. Apakah hati yang keras menunjukkan bahwa kita ini sombong juga gitu? Ya, kalau hati sudah keras, ada semua tuh di situ. Sombong ada, dengki ada, wah pokoknya semua ada di situ. Ya, kalau hati sudah keras. Kenapa? Karena memang kesombongan itu hanya tumbuh di hati yang keras. Ya, hanya tumbuh di hati yang keras. Kalau di hati yang nggak keras, yang lentur, itu nggak bisa hidup tuh kesombongan di situ, mati langsung itu di situ. Ya, kenapa? Karena pasti diisi dengan ayat. Hati yang seperti itu pasti diisi dengan iman, dengan yakin. Maka kesombongan nggak pernah ada di situ. Nah, kalau sudah keras juga hatinya, misalkan gini, keras hati masuk sombong di situ. Terus makin keras lagi ya sombongnya membatu di situ, merekat bersama hati, bersenyawa dengan hatinya sombong itu di situ. Dikunci. Makanya ketika datang ayat biasa aja itu. Hare-hare weh. Ya, hare-hare, Pak hare-hare orang Sunda bilang. Dengar ayat nggak bergeming, baca ayat nggak bergeming, bener-bener batu gitu ya, kayak begitu kira-kira. Jadi benar tadi kesombongan itu tanda hati keras mendatangkan sombong, dan sombong juga makin mengeraskan hati. Wah, itu saling semuanya. Sombong tanda keras hati, sombong akan lebih mengeraskan hati, dan hati yang keras juga mendatangkan kesombongan yang lain. Terus saya seperti itu. Baik, Ustaz Rian. Satu lagi Kang Haji atau kita cukupkan? Boleh satu lagi. Satu lagi nih ada yang menarik Kang Haji. Yang dulu Kang Haji pernah sampaikan ke kita di Baitul. Ini ada teman-teman yang bertanya Kang Haji. Assalamualaikum Kiai. Kiai, kenapa Hawarij ini apa maksudnya tadi itu kenapa Hawarij ini tersesat padahal mereka hafal Al-Quran? Jadi kenapa kaum Hawarij tersesat padahal hafal Al-Quran ini Kang Haji? Ya, semua punya potensi untuk sesat. Bisa dibayangkan, orang yang hafal Quran saja bisa sesat. Nah, apalagi yang enggak. Coba pikir dari situ. Orang yang hafal Quran saja bisa keras hatinya, apalagi yang enggak. Kira-kira begitu. Orang yang hafal Quran terus hatinya keras menjadi lebih buruk pada akhirnya dengan orang yang biasa yang keras hatinya tapi tidak hafal Quran. Karena alasan yang menjadikan dia keras itu adalah sesuatu yang mestinya melenturkan hati. Kerasnya hatinya jadi keras oleh sesuatu yang mestinya bisa melenturkan hati. Itu jadi lebih buruk pada akhirnya. Oleh karena itu, orang yang hafal Quran, pertama, tidak bisa memahami Al-Quran kecuali dengan pemahaman yang benar. Kecuali dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar itu seperti apa? Pemahaman yang tidak pernah berselisih antara para ulama sejak dulu. Antara para ulama sejak dulu. Yang kedua, membaca Al-Quran jangan hanya formalitas, tetapi iman. Ya, iman. Tetapi juga itu iman. Maka itu akan selamat dari khawarij itu. Dari khawarij itu. Dan kita harus bisa menjadi yang keluar dari khawarij. Model-model khawarij ini itu bisa ada di lembaga tahfiz. Model-modelnya gitu kan. Model-modelnya.
kan Rian, ya Rian juga bisa jadi khawarij ini, ya bisa Rian, bisa ya, bisa. Maka kan begini ceritanya, kalau kita di pesantren ya Rian, itu kan banyak doktrin tuh, doktrin nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus ini sebegitu. Nanti kalau berhenti di sini itu sudah khawarij itu. Jadi yang orang itu jadi salah jadinya. Ya, orang lain jadi salah. Orang lain jadi salah. Padahal naik saja sedikit lagi level ilmunya itu enggak. Ya, jadi khawarij itu ketika ilmu bertahan di level basic, tidak lanjut kepada level atas. Banyak sih, banyak ilmunya tapi basic semua. Enggak naik level sedikit saja. Jadi nih, contoh Kang Haji ditanya sama anak Kang Haji, Abi, rukun sholat ada berapa? Untuk menjawab soal di sekolah dasarnya. Kang Haji nggak bisa jawab. Kenapa? Karena Kang Haji tidak tahu berapa jumlah rukun sholat di buku pelajaran anak saya. Ya, kalau rukun sholat kan Kang Haji bisa. Rukun sholat ada 2, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun fi'li ada sekian, rukun qauli sekian. Menurut dalam kitab Sulam Munajat ada 19, di dalam Fathul Mu'in ada 12. Jadi kan beda-beda tuh. Nah, sekarang yang ditanyakan rukun sholat dalam kitab apa? Kakak yang bisa jawab itu. Pasti rukun sholat yang dimaksud itu adalah yang dalam buku pelajarannya. Maka aja lihat dulu deh buku pelajarannya. Oh, ini ternyata maksud rukun sholat itu cara menghitungnya. Nah, kalau sekarang rukun sholat yang diajarkan di awal ketika SD itu menjadi paten di situ, sehingga ketika ada orang menyalahi rukun sholat yang ada di bukunya itu, wah ini sesat nih, salah. Nah, hayo loh, jadi khawarij dia. Seperti begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Itu i'rabnya menjadi apa? Ditanya ke Kang Haji, Rabbil Alamin. Sementara pilihannya pilihan ganda, pilih A, B, C. Sementara Kang Haji lihat A benar, C benar. Benar. Bingung Kang Haji jawabnya. Kenapa? Karena soal pertanyaan itulah level basic. Maka Kang Haji untuk bisa menjawab A, B, C mana yang benar harus melihat seperti apa konsep di pikiran yang bikin soal. Karena kan Rabbil Alamin bisa menjadi naat, bisa menjadi ataf bayan, bisa kan B naat, A naat, B ataf bayan, C badal, kan bisa semuanya itu. Gitu, bisa semuanya di situ. Tetapi oh ternyata di situ pengennya naat gitu kan. Ya. Oleh karena itu cara mengi'rab bacaan Quran saja menjadi khawarij kalau ilmunya tetap di situ. Makanya sulit itu Kang Haji kalau menjawab pilihan ganda itu ketika memang pertanyaan benar-benar basic. Bahasa Arab saja pertanyaannya A benar, B benar. Nah, yang diinginkan pakai mazhab apa nih? Nahwunya mazhab Basrah, mazhab Kufah, mazhab Baghdad, mazhab Mesir atau mazhab Maghribi. Kan beda-beda itu. Tapi kalau orang sekarang misalkan pakai nahwu an-nahwul wadih. Oh, berarti kita harus menjawab sesuai buku itu, baru kita benar dapat nilai 10. Makanya Kang Haji itu kalau akan lulus dan gampang kalau apa? Kalau ujian lisan bisa nyerocos Kang Haji mulutnya pakai kitab apa. Tapi kalau ujian tulis itu harus memilih dan seperti apa gitu. Kenapa? Karena yang bikin soal dan ngoreksi soal itu belum tentu sesuai dengan ilmu kita. Bisa khawarij semua itu yang bikin soalnya bisa jadi gitu. Harus ke situ aja jawabannya. Tetapi kita sebagai santri nggak bisa ngotot, harus ngikutin dong. Harus ngikutin gurunya, nggak bisa kita ngarang-ngarang. Ya, harus ngikutin, itu bagian dari ilmu. Maka ketika ilmu basic ini tidak naik level, tetap di situ, maka ini jadi bid'ah, ini jadi haram, yang lain salah. Padahal semua itu adalah benar. Yang penting naikin sedikit. Nah, ini jawaban pentingnya kita memahami, ya, penting kita memahami. Kalau hadis itu penting, ya, kalau hadis itu penting dan ayat itu penting, maka cara memahami hadis dan ayat pun juga sama penting.
pentingnya. Caranya harus benar. Caranya harus benar. Pernah Kang Edi ngebahaskan sama Ustadz Rian, yang sunnah itu pakai kurma atau pakai air ketika buka puasa? Apa pakai gorengan? Gitu kan? Ayo, maka ada dua mazhab. Ada mazhab tekstual, berarti pakai kurma. Ya, kalau ada lagi mazhab kontekstual, pakai gorengan. Yang sunnah itu. Karena kan kenapa Nabi pakai pakai kurma berbuka puasa? Karena alasannya karena yang disunnahkan berbuka puasa itu adalah takjil. Takjil itu menyegerakan berbuka puasa. Nah, saat itu yang paling gampang untuk ditakjilkan dia kurma karena makannya itu. Nah, sekarang di Indonesia gorengan gitu. Jadinya makan gorengan sunnah juga. Yang kenapa? Karena bisa takjil dengan itu. Kan begitu. Kalau yang mazhab kontekstualnya terus saja. Ya, ini maka Kang Haji katakan gorengan ini adalah kurmanya orang Cibubur. Gitu. Waktu itu karena lagi di Cibubur. Cibubur kalau mazhab kontekstual. Tapi Kang Haji milih yang mana? Ya Kang Haji tetap sih biasanya bawa kurma. Ya, biar kontekstual juga tekstual. Kenapa? Orang adanya kurma di situ. Ya, itu aman. Itu al-khuruj minal khilaf, keluar dari apa? Kenapa sih harus kurma? Ya, karena adanya kurma. Ini ada kurma dan Nabi pun juga dulu kurma. Kalau tekstual begitu, pokoknya kemana-mana bagai kurma, bawa kurma kemana-mana. Dan begini Ustaz ya. Waduh, kurmanya ada di sana, terus jalan kaki 5 menit. Sebenarnya di gorengan. Jangan dulu pakai gorengan, nanti aja tuh kurma. Nggak bisa, gorengan aja dulu. Yang penting takjilnya dapat. Ya, yang penting takjilnya. Kita kan pernah ngebahas itu. Nah, kalau kemudian menjadi kaku dalam satu pemahaman, tidak naik sedikit saja, itu bisa jadi khawarij. Ya, jadi keras hati. Tadinya benar nggak? Apakah yang basic itu salah? Enggak, benar itu. Benar, nggak ada salahnya. Tetapi ketika nggak naik sedikit, terkunci di situ, jadi fasik pada akhirnya nanti. Maka harus ada lenturnya ya. Hati itu lentur, nggak keras seperti itu. Rukun Islam ada berapa, Ustaz Rian? Rukun Islam? Rukun Islam ada berapa? Nah, 5. Ya. Malah kalau misalkan Kang menyebut rukun Islam misalkan 4 juga nggak jadi soal, ya nggak jadi soal. Bilang aja 4 tambah 1 sama aja. Gitu ya. Jadi nggak usah pusing dengan perbedaan-perbedaan. Justru semuanya kalau masih alergi, misalkan nggak siap menghadapi perbedaan, itu potensi dia khawarijnya besar. Nggak suka dengan perbedaan itu potensi dia khawarijnya sangat besar, meskipun apakah dia salah? Enggak, dia benar. Ya. Bahkan khawarij sendiri kan kata para sahabat tidak disebut kafir itu ya, orang khawarij itu. Tidak disebut kafir juga orang khawarij itu, karena emang pada dasarnya dia benar juga, pada dasarnya, cuman salahnya itu di situ ketika menjadikan orang yang lain menjadi salah. Baik, ini berarti tanda-tanda seseorang bisa jadi khawarij itu ketika bertahan di basic, tidak mau meningkatkan lagi ilmunya, apalagi kepada perbedaan gitu, Sadrian ya. Baik, itu jawaban dari Kang Haji pada pagi hari ini. Yang di sana mungkin sudah zuhur, yang di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan di Bogor, di Jakarta ini masih belum zuhur. Di Sumatera juga kayaknya masih belum zuhur juga. Mohon maaf Ustadz Rian atas segala kekurangannya. Tentang khawarij ini bisa dibahas khusus, ya, bisa dibahas khusus. Kenapa? Karena sangat penting sekali agar hafiz Quran ini tidak keras hatinya. Ya, benar tadi. Di antara yang keras hati itu adalah khawarij itu. Itu dinasehati sama Ali bin Abi Thalib nggak mempan itu. Dinasehati sama pedang nggak mempan juga, bayangkan. Sama pedang lebih baik mati daripada melenturkan hatinya. Itu aneh ya, khawarij itu sudah sampai ke tingkat itu, ya, sudah sampai ke tingkat itu. Dan mereka ahli murojaah Quran, itu ahli murojaah Quran, ahli sujud juga, ahli sholat juga. Itu ngeri kan pada akhirnya, karena tidak ada kelenturan hati di situ, tidak ada tidak fleksibel hatinya, tidak
Wallahu a'lam. Ya, yang jelas hatinya begitu keras ya. Kalau dinasihati sama Ali bin Abi Thalib nggak nurut, bahkan dibalik sama orang Khawarij. Ali bin Abi Thalib kufur katanya. Dibalikin sama dia. Astagfirullah, kan aneh banget gitu kan. Masa Ali bin Abi Thalib kufur? Allahu akbar. Nah, ini sangat bisa nanti ngobrol-ngobrol sama yang lain juga. Wallahu a'lam sekalian. Semoga pada pagi hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan kita, ucapan kita, telinga kita, mata kita, mulut kita, semua anggota tubuh kita, tangan kita yang menulis dan mencatat yang lain juga diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Kita haturkan kepada guru kita bersama Kiai Haji Deden Mahyarudin yang telah memberikan begitu banyak ilmunya kepada kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang beliau telah berikan kepada kita bermanfaat, berguna, dan tentunya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebelum saya mengakhiri Zoom meeting pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya setelah selesai guru kita menyampaikan dan memberi ilmu kepada kita, mari kita doakan, kita kirimkan Al-Fatihah untuk guru kita, untuk Kang Haji, Kiai Haji Deden Mahyarudin. Semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan dalam hidupnya dan selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Al-hadiniya wa la kulli niyatin shalihah bi syarril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena berdua ya kan Ustaz. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah bergabung dari awal hingga akhir kegiatan rutinitas kita, yaitu Majelis Air Mata Murojaah. Tak lupa saya ingin mengajak kembali kepada teman-teman semua, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, untuk ikut serta dalam program lelang infak. Admin boleh di-share di Zoom lagi. Nah, ini adalah program lelang infak untuk Baitul Murojaah dan program dakwah Indonesia Murojaah. Bisa kita mulai dari 20.000, bisa kurang ataupun lebih, bisa disalurkan melalui rekening BSI, atau ada nomor telepon yang tertera bisa digunakan lewat link aja, OVO, Dana, ataupun GoPay. Atau ada nomor konfirmasinya, bisa dilihat teman-teman. Mari kita raih besarnya para penghafal Quran. Mari kita raih besarnya para penghafal Quran, teman-teman. Nah, ini lelang infak ini adalah untuk operasional dakwah Indonesia Murojaah, seperti Zoom, dan juga untuk para santri Baitul Murojaah yang ada di Depok, yang tepatnya ada di Cilegon. Seperti itu teman-teman. Dan sekali lagi tak luput kami terus mengajak kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin tahu info lebih lanjut mengenai kegiatan soal dan seputar tentang Indonesia Murojaah, teman-teman bisa mengikuti media sosial kami, baik Instagram, Twitter, ataupun Telegram. Ada juga YouTube-nya. Di Instagram kita ada Murojaah ID, di YouTube ada Indonesia Murojaah, begitu juga di Facebook. Ada juga di Telegram yang terbaru. Semua info mengenai kajian kita share di sana di Telegram, seperti itu teman-teman. Mari kita raih pahala penghafal Al-Quran dengan turut serta berkontribusi melalui lelang infak untuk Baitul Murojaah dan program dakwah Indonesia Murojaah. Sekali lagi, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan teman-teman. Semoga ilmu teman-teman semua bermanfaat, bisa diamalkan, dan berguna tentunya. Dan semoga guru kita selalu diberkahi, dilindungi, dan selalu diberi kesehatan. Dan untuk semua teman-teman juga, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam menuntut ilmunya. Sampai bertemu di kajian Majelis Air Mata Murojaah di pekan yang akan datang dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada salah tingkah dan perilaku dan sebagainya. Mohon dimaafkan. Ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayyi'atin famin nafsi. Yang benar segala yang datang dari Allah, dan yang salah tak luput datangnya dari diri saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.